Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Sungguh luar biasa kita bisa berada pada pagi hari ini dengan ucapan syukur. Mari bawa penyembahan kita datang kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang baik di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat kasih penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sepanjang hari besar rahmat-Nya yang selalu baru di dalam kehidupan kami setiap umat percaya. Sehingga pada saat hari ini kami bisa untuk datang kepada Engkau, kembali meluangkan waktu kami datang menyembah kepada Engkau. Karena kami percaya kami memiliki Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Allah yang baik, yang selalu peduli dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu berikan hati kami untuk menyembah-Mu lebih lagi. Waktu kami berikan semuanya kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau datang merendahkan diri. Dengan kerendahan hati kami mau katakan bahwa Yesus, Kau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Siapkan hati kami untuk menyembah Kau lebih lagi. Terima kasih ya Bapa. Mari kita sembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, kasih-Mu luar biasa. Terima kasih Tuhan. 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 Ini hati kami Bapa. Kami mau katakan, biarlah ini menjadi kerinduan kami. Mari bersama-sama kita mau katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari angkat penyembahan-Mu, katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah ini menjadi kerinduan hati kami. Kami mau katakan dengan senang hati, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku
cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah jemaat saja kamu katakan dengan segenap hati. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Biarlah ini menjadi kerinduan dan doa saudara pada pagi hari ini. Ini penyertaan hati setiap hati kami untuk kami mengagungkan meninggikan Engkau pada pagi hari ini. Karena Engkau yang layak menerima kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi biar jemaat saja katakan, Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. dengan kerinduan, mari kita datang dengan segenap hati kita. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan Engkau. Bagimu segala pujian. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari bangun penyembahanmu, bangun rohmu Tuhan, sembah Tuhan, agungkan Dia, sebab Dia yang layak menerima pujian. Ya Rabasana bala bala para bala bala masyakata, hina para masana, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Ya Rabasana lara kapa para mala mala masyana. Ika para basana papa para malam malam. Bangun rohmu ya rabala basana. Ika para bala basana para malam malam. Ini kami umatmu Tuhan datang merendahkan diri menyembahmu, meninggikan Engkau. Segala pujian pengagungan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab hanya bagi Dia segala pujian. Kami mau mengagungkan Kau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dengan segenap hati kami mengagungkan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Sekali lagi, selama-lamanya. Selama-lamanya. Berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat syukur kami kembalikan kepada Engkau. Dan saatnya kami untuk bersuka cita lagi memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap mau katakan amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara di dalam kasih Tuhan. Sungguh besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita masuk dalam gerbangnya dengan naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita. Na 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 na. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segala. Na 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 na. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari melompat bagi Tuhan. Mari curahkan anggurnya. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau
Engkau Allah sumber segalanya. Biar jemaat saja katakan, anggur baru dicurahkan. Sambil bangkit berdiri, saya undang semua bangkit berdiri. Mereka yang mengasihi Dia, damai sejahtera Dia berikan. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau. Biar jemaat saja sambil lihat kanan kiri, curahkan berkat, katakan, anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia, sebab hanya damai sejahtera. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sekali lagi dengan segenap hati kita mau katakan, anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sekali lagi, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Na 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 na. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa janji Allah dicurahkan bagi kita dari dulu sampai sekarang. Kita percaya bahwa inilah saatnya Tuhan dinantikan bagi kita. Saatnya kita untuk mencari jiwa, menuai jiwa. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Katakan haleluya, hey. Sama-sama kita mengatakan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti. Inilah saat yang dinanti. Firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tu terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saatnya, inilah saat yang dinanti. Firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan.
haleluya, ku bersorak. Biar cepat saja. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sekali lagi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam setiap musim ada berbagai macam tantangan, cobaan yang manusia hadapin. Namun kita percaya kita mau selalu mengingat akan kebaikan Tuhan, bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarangnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari-hari gini Tuhan mengajarkan kita untuk kembali lagi ke kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Apapun permasalahan yang saudara hadapi saat-saat ini, tetap selalu ingat kebaikan Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada di dalam hati saudara. Dia selalu menjaga saudara 24 jam. Oleh sebab itu, mari bawa penyembahanmu kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa di setiap semua musim, kami akan selalu ada bersama dengan Engkau. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Kita mau katakan ini. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tetap percaya Dia selalu bersama dengan kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati.
yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saya undang bangkit berdiri dengan senap hati, kita mau katakan, Tuhan selalu menolongku. Dia yang selalu peduli, yang selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Panggil Yesus, katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ini kerinduan kami. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita sekali lagi kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu baik di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi bawa penyembahanmu kepada Tuhan. Terima kasih. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan Kau Tuhan. Kami yakin Tuhan selalu peduli bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak berubah kasih-Nya sampai selama-lamanya. Kami selalu percaya, kami selalu melihat kebaikan Tuhan. Kami selalu mengingat janji-janji-Mu yang selalu ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur kami kepada Engkau ya Allah Bapa. Kami akan selalu tetap melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Walaupun kami masih belum melihat, namun kami harus percaya. Apapun problem masalah yang kami hadapi saat-saat ini, kami serahkan semuanya kepada Engkau ya Allah Bapa. Sebentar kami akan mendengar sebagian dari sabda firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan memberikan
hikmat, akal budi melimpahi kebajikan menyertai hamba-Mu ini, agar kami pulang dengan suatu pembaruan yang baru bersama dengan Engkau. Siapkan hati kami, sucikan hati kami, maupun telinga pendengaran kami, agar kami bisa menerima segala firman ilham dari Allah, dan kami mempraktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Saya percaya sepanjang minggu ini kita diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ya. Segala sesuatu yang Tuhan sediakan, itu yang terbaik bagi kita semuanya di tempat ini. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang penerimaan dan pengampunan dalam keluarga. Sebelum kita membahas firman Tuhan ini, saya mengingatkan kembali posisi kita di hadapan Allah. Saya dan saudara, orang-orang terkasih dalam Tuhan, adalah milik kepunyaan Tuhan. Betul? Amin? Ya. Posisi kita adalah hamba Tuhan, hamba Allah. Karena kita hamba Allah, otomatis kita memegang firman Allah sebagai pegangan hidup dalam kehidupan kita. Orang yang mengaku hamba Allah haruslah taat dan tunduk atas firman Allah. Tidak melenceng ke kanan atau ke kiri, tapi fokus kepada Tuhan. Kalau kita mengaku hamba Allah, terus kita tidak melakukan apa yang Tuhan suruh dalam kehidupan kita, apakah kita layak dikatakan hamba Allah? Nggak layak, Bapak Ibu. Hamba Allah bukan berarti orang yang berdiri di atas, ya, OWL, penyampai firman Tuhan, status pendeta gitu, pengurus gereja, diaken, enggak. Setiap kita yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita adalah hamba Allah. Itu saya mau tekankan kembali. Makanya hari ini kenapa kita belajar tentang pengampunan dan penerimaan dalam kehidupan kita. Ini berkaitan dengan tentang Yesus, pengajaran Yesus tentang keselamatan bagi umat Tuhan. Bagi orang-orang yang dikasih oleh Tuhan, gitu. Kenapa Tuhan seringkali berkali-kali mengajar firman yang sama? Karena Tuhan mau segala sesuatu yang disampaikan itu menjadi daging dalam kehidupannya. Menjadi suatu pattern pola yang harus kita lakukan hari-hari ini. Gak hanya sekedar live service ngomong tok ngono ya, gak iso nglakoni gitu ya. Kita kayak boneka gitu Bapak Ibu. Tapi anak Tuhan itu harus tahu diri. Harus mengenal Allahnya dengan benar. Makanya Tuhan memberikan pengajaran itu berulang-ulang kali. Jangan bosan-bosan dengar firman. Dan jangan tidak melakukannya. Ketika dosa menghampirimu, kita akan menjauh dari Tuhan. Karena esensi daripada dosa adalah menjauh dari Allah. Entah itu status kita sebagai pendeta gitu ya, sebagai hamba Tuhan, pengurus gereja, apapun. Kalau kita tidak hidup bergaul karib dengan Tuhan, maka kita tidak akan menerima sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita. Tahu kan Bapak Ibu, setiap kita ketika kita menerima sebagai status warga kerajaan Allah, anggota kerajaan Allah, kita telah menerima kehidupan. Kita telah menerima nafas daripada Allah. Dan juga kita menerima segala sesuatu sebagai warisan, sebagai anak-anak Allah. Tapi seberapa besar kita paham dan mengenal Allah kita dengan baik hari-hari ini? Halo? Waduh, kadang-kadang kita cuma bilang, kita hanya orang Kristen gitu ya, KTP banget gitu. Terus kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita nggak taat, kita nggak disiplin. Tapi ketika Tuhan mendisiplin di kehidupan kita dengan peristiwa lepas peristiwa dalam kehidupan kita nggak cepat sadar.
Waduh, kita mulai menyalahkan orang lain, kita menghamping hitamkan orang lain gitu ya. Kita mulai ekspresikan diri dengan bagaimana membuat orang menderita sama dengan saya gitu, ceritanya begitu. Akhirnya apa? Kehidupan kita tidak selaras, perasaan, sepikir dengan Kristus. Karena kita maunya semau gue dalam segala perkara. Begitu. Akhirnya ketika kita ngomong firman, orang gak respect, sorry. Banyak hamba-hamba Tuhan demikian. Karena kehidupan pelayanannya dan kehidupan fakta di lapangan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di mimbar. Kita jadi bahan cemoohan bagi jemaat Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kita juga ini hamba Tuhan semuanya, bukan anak gampangan. Karena kita telah menerima keselamatan dalam kehidupan kita. Nah, maka daripada itu kita belajar. Tuhan memberikan tema melalui sinode pada hari ini, untuk minggu ini, tentang penerimaan dan pengampunan dalam keluarga. Enggak gampang saudara. Waduh, orang itu bikin saya sengsara gitu, bikin saya luar biasa, nggak bisa. Aduh, rasanya mau balas dendam gitu ya, kadang-kadang gitu lah orang buat macam-macam dalam kehidupan kita. Tapi hari ini Tuhan akan mengajar kita sesuatu yang luar biasa. Mari kita buka Lukas pasal 15 dan kita hanya baca daripada ayat piro ya, enak ya. Karena panjang Bapak Ibu. Nah, kita mulai ayat 17 bagian B. Sebelum kita baca firman Allah ini, saya akan cerita pengantarnya. Kisah ini berbicara tentang keluarga yang memiliki 2 anak, anak sulung dan anak bungsu. Dan anak bungsu meminta haknya kepada bapaknya tentang warisan dalam keluarganya. Kemudian anak ini pergi merantau dan menghabiskan apa yang diterima dari bapaknya. Kemudian ketika barang warisan itu telah habis dan dia hidup di rantau, dan masa itu terjadi masa kelaparan yang luar biasa, dan dia kerja di tempat orang yang memelihara babi. Di tempat yang memelihara babi itu pun dia mau makan, gak bisa dapat, dia kelaparan. Nah, dalam kondisi itu firman Allah datang begini, dalam ayat yang ke-19 dikatakan begini, mulai ayat 17 ya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Ya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Sampai di sini aja dulu. Bapak Ibu, setiap kita yang sudah berumur pasti punya anak, ya. Waduh, karakternya macam-macam, entah itu anak kandung atau anak mantu gitu ya. Tapi seberapa banyak dari mereka benar-benar mengenal orang tua mereka? Berapa banyak dari kita mengenal bapak ibu kita secara daging? Tidak banyak. Kadangkala mendukakan orang tua. Kadangkala membuat orang tua sakit hati. Kadangkala membuat mereka menangis, begitu. Tapi hari ini kita belajar satu peristiwa yang luar biasa. Ketika anak yang meminta warisan itu pergi dan menghabiskan semuanya. Tapi ketika kelaparan dia datang. Sebelum dia datang, ada sesuatu pertimbangan dalam kehidupannya, Bapak Ibu. Waduh, dia mulai, di rumah bapakku kan banyak makanan,
Kok aku ndek kene mangan babi, makanan babi, ampas babi pun nggak bisa. Ada suatu tindakan yang luar biasa. Ada sesuatu yang benar-benar keluar dari hatinya. Dia datang, dia katakan, itu belum dia sampai kepada bapaknya, masih di tempat kerja. Belum datang gitu, masih pertimbangan, dia mulai insaf dengan keadaannya. Dia mulai bertimbang, mulai meratapi ke nasibnya. Mulai menyesal gitu ya. Peristiwa ini, apa yang dapat kita dapatkan dari peristiwa yang hal ini? Bapak Ibu, ayah di dalam peristiwa ini, dalam firman ini menggambarkan Bapa kita yang di sorga. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan, Tuhan memberikan kita kehidupan, nafas, dan segala sesuatu berkat yang daripada Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita, apa yang telah kita buat dalam kehidupan kita? Apakah kita taat ketika orang tua kita melarang ya? Ketika firman Allah datang kepadamu, apakah kita taat kepada Bapa kita di sorga? Firman Allah ini selalu Tuhan menggambarkan suatu peristiwa-peristiwa dalam keluarga, dalam pekerjaannya. Apakah kita paham dengan kehidupan kita ketika menerima semuanya? Apakah kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, ataukah kita untuk kedagingan kita selama ini? Akhirnya kita jatuh dalam dosa. Dosa itu memberikan kita posisi yang jauh daripada Tuhan. Kesengsaraan, sakit, penyakit, penderitaan gitu ya. Nah seringkali kita akan, Tuhan tegur kita melalui peristiwa-peristiwa yang hampir kita menghadapi kematian, kecelakaan gitu. Oh, baru kita sadar, iya selama ini aku gimana kok iso nih dulu. Tapi puji Tuhan, kenapa aku bisa selamat gitu. Tapi kita cuma sampai pada sadar bahwa kita selamat, nggak ada tindakan untuk berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Kita jadi cemoohan banyak orang. Orang itu loh gak bertobat-tobat. Wes ditegur Tuhan melalui ini, tapi orang balik-balik ya. Kita jadi hakim yang luar biasa. Kita jadi hakim yang dahsyat gitu untuk menghakimi orang lain. Padahal balok di mata kita nggak bisa lepaskan. Selumbar di mata orang itu kita bisa menilai dengan luar biasa gitu. Luar biasa hari-hari ini. Nah Bapak Ibu, peristiwa ini menggambarkan betapa dahsyatnya kasih Allah bagi kita. Ketika kita insaf, ketika kita punya pertimbangan untuk berbalik kepada Bapa, apakah Tuhan angkat tangan? Enggak. Oh, ketika saudara mulai jauh gitu, Bapak di depan pintu, langsung melayun, menyambut kita semuanya untuk datang kepada Bapa kita di sorga. Jadi dasar dari penerimaan atas kehidupan kita, penerimaan atas hidup kita adalah belas kasihan. Allah mengampuni kita karena melihat ada belas kasihan daripada Bapa yang diberikan bagi kita semua, supaya kita bisa diterima menjadi warga kerajaan Allah kembali, gitu ya. Waduh, ketika saya baca kembali ini, saya dibukakan banyak hal dalam kehidupan saya. Saya bukan orang yang baik dalam keluarga saya. TK, SD, gak kumpul wong tuwek Bapak Ibu. Cuma kumpul orang tua itu SMP. Saya dididik orang tua saya. SMA, kuliah, sampai pelayanan 24 tahun di Samarinda. Saya gak kumpul. Saya gak tahu karakter orang tua saya gimana, modelnya gimana, gitu ya. Ketika papa saya meninggal, saya nggak sampai ketemu karena beliau sudah dikubur, saya baru nyampe gitu ya. Saya mau bilang, orang tua sebagaimanapun ada anakmu, mereka adalah orang-orang titipan yang dititipkan oleh Allah untuk diajar dalam banyak perkara. Jadi ketika anak bungsu ini kembali, Bapak udah di depan pintu, lari nyambut Bapak Ibu.
Jadi dasar penerimaan adalah belas kasihan dari Bapa kita di sorga. Kalau ada anak-anak Bapak Ibu yang nakal, ketika ditegur ya, kita tadi ditegur berkali-kali, gak clear tapi mintalah hikmat Allah untuk belas kasihan untuk anak itu. Jangan dicaci maki, jangan disinggung-singgul hal yang lama, jangan diungkit-ungkit masalah yang lama. Seringkali kenapa kita terluka anak-anak ya, saya posisikan sebagai anak. Seringkali ketika orang tua mengungkit-ungkit masalah yang lama, hati saya jadi sakit, luka Bapak Ibu, luka. Timbul akar pahit, makanya banyak anak-anak Tuhan bisa mengampuni. Entah itu dalam keluarga, dalam pelayanan, dan manapun mereka berada, Tuhan tempatkan. Mereka mau cari orang yang sama-sama sakit hati, supaya bisa merasakan bagaimana sakit hati. Tapi kalau mereka anak Tuhan, yang diberi karakter, pikiran Kristus, dan perasaan dan kehendak Allah, dia tidak akan melakukan itu. Dia melepaskan pengampunan. Karena dia tahu bagaimana rasanya sakit hati. Bagaimana rasanya terluka dari orang-orang sekitarnya. Makanya lepaskan pengampunan. Di dasar atas belas kasihan Allah dalam kehidupan kita. Jadi dasar penerimaan kita adalah belas kasihan. Bukan yang lain. Bukan harta benda, enggak. Jadi ketika anak itu kembali, bapaknya ada belas kasihan bagi anak itu, diterimanya, dipeluknya dengan penuh kasih, begitu ya. Dan saya percaya kita semua di tempat ini, apapun masalahmu masa lampau, apapun keadaanmu yang lampau, saya mau sampaikan, Allah sedang menunggu di depan pintu menangkap, menyambutmu untuk kembali, menyambutmu untuk datang kepada Bapamu yang di sorga. Untuk menyambutmu bagaimana apapun keadaanmu, Allah tidak pernah melihat engkau yang lampau, tapi Allah melihat yang ke depan, gitu ya. Orang tua yang baik, yang bijaksana tidak melihat masa lampau anaknya, tapi melihat bagaimana Allah merancangkan masa depan anaknya ke depan, gitu ya. Dia tidak menghancurkan anak-anaknya, entah itu anak rohani maupun anak jasmani. Saya diajar demikian. Kalau ada hal yang kecil, kenapa tidak bisa dihilangkan? Kalau ada masalah yang besar, kenapa tidak diperkecil? Nah seringkali kita masalah kecil kita besar-besarin gitu ya. Kita senang orang lain hancur. Kita senang orang lain gak melayani lagi, bahkan terusir gitu. Tapi hari ini mau saya sampaikan, semua yang ada padamu adalah kasih karunia Allah yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Apa yang gak bisa disombongkan dari semuanya? Kita gak bisa sombong Bapak Ibu. Kalau kita bisa berdiri di depan ini, menyampaikan sesuatu bagi jemaat Tuhan, itu anugerah yang Tuhan berikan bagi kita semua. Itu anugerah yang Allah beri dalam kehidupan kita. Kalau kita dipakai luar biasa, katakan Tuhan terima kasih. Kepercayaan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan saya. Gitu ya Bapak Ibu. Yang kedua kita cepat aja ya. Dasar tadi beriman dari belas kasihan. Yang kedua, wujud penerimaan apa ya? Dan ambillah ayat yang 23 dan 24 dikatakan dari Lukas pasal 15 ayat 23 dan 24. Dan ambillah anak lembu tambun itu dan sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Wow. Ketika Bapak Ibu dan saya terima Yesus, dibaptis dan keluar dari air, malaikat di surga bersorak-sorai. Ada sukacita gitu ya. Dan gambaran itu pun terjadi di tempat ini. Dalam cerita ini. Ketika anaknya kembali, apakah papanya marah gitu? Enggak. Mulai kamu sudah terima berkah ini, sudah gini bla bla bla. Enggak. Dia merangkul, dia sukacita. Bayangin Bapak Ibu, luar biasa. Itu adalah bukti penerimaan.
dia buat pesta, lembu kami dibuat apa? Disembelih, dan dia mengundang semua pelayan-pelayannya untuk bersukacita karena anaknya yang mati. Ya. Kalau orang sudah berdosa itu mati secara rohani. Tapi ketika dia kembali berbalik, dia hidup secara rohani. Sudah bangkit. Apakah dia dibiarin ngono enggak? Waduh, dipestain, di baju yang lama itu loh Bapak Ibu. Kehidupan yang lama ditanggalkan oleh bapaknya, diganti dengan jubah yang baru. Kemudian dikasih cincin. Apa pengertian daripada jubah dan cincin? Orang yang dipulihkan, orang diterima, diampuni dosanya. Pasti bapaknya juga membuat pesta secara rohani. Tapi dalam pesta itu pun dia tidak memakai pakaian lama, tapi memakai pakaian baru. Kehidupan baru, penerimaan yang luar biasa dari papanya. Dan dia pakai cincin, kehormatan bagi anak yang dikasihinya. Seberapa luka yang ditarik dalam kehidupanmu oleh anak-anakmu. Saya mau bilang, apapun keadaannya, terima dia dengan penuh belas kasihan. Dan dasari dengan sukacita dan jangan mungkit-mungkit yang lama gitu ya. Kalau kembali datang sambut dia seolah-olah tidak pernah terjadi yang lama. Saudara telah menutup semua dosanya dengan kasih ilahi. Sehingga apa? Anak itu akan bertumbuh dengan sukacita yang daripada Allah. Maka Tuhan katakan, damai sejahtera aku tinggalkan, sukacitaku berikan. Ini dasar pada Allah, dari Allah bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Jangan kecewakan Tuhanmu. Jangan kecewakan apa yang Tuhan berikan dan sia-siakan apa yang Tuhan telah anugerahkan dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kehidupan, nafas dan segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan siapkan. Sebagai umat Tuhan yang memiliki kehidupan baru, ya. Umat Tuhan yang memiliki kehidupan baru, manusia baru, apakah kita bisa melakukan sesuatu yang melanggar firman Allah? Kalau pikiran Kristus, kalau kehendak Kristus dan perasaan Kristus itu Tuhan taruh dalam kehidupan kita, pasti enggak bisa. Oh, rasanya ada yang menahan, Roh Kudus ya menahan saudara dan saya. Demikian juga kehidupan kita. Kalau kita sudah ditebus, sudah dikasih pikiran, perasaan dan kehendak Kristus, kita nggak bisa buat sesuatu yang mendukakan hati Allah. Kalau kita bisa mendukakan hati Allah, menghancurkan tubuh Kristus, kita perlu bertanya besar, siapa dia? Apakah dia hamba Tuhan? Apakah dia hamba dosa? Hamba Tuhan tidak akan melakukan dosa dalam kehidupannya, tapi hamba dosa, dia akan melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh dosa itu. Ya, Bapak Ibu ya, sadar ya, kita perlu bertobat setiap hari, kita minta kekuatan Allah daripada Allah, maka kita akan dimampukan dan diperkenankan Allah dalam segala perkara. Makanya kehidupan kita akan berbuah dan buah itu berkenan di hadapan Allah. Dan ketika kita ngomong kebenaran firman Allah, atau kita ngomong sesuatu tentang Injil kasih karunia, kita tidak akan ditertawakan. Kita nggak dibilang, oh cuma omong doang gitu ya. Tapi kehidupan fakta di lapangan sesuai dengan apa yang kita imani dan perkatakan. Kita tidak jadi bahan ejekan dan kita tidak jadi garam yang tidak memiliki rasa. Kita akan diinjak-injak orang gitu ya. Kalau seseorang sudah tidak memiliki rasa dan kehidupan kita, maka dia akan diinjak-injak jadi batu sandungan bagi orang lain. Gitu. Jika anak-anak saudara selalu melakukan banyak perkara yang tidak menyenangkan, tetaplah minta kekuatan daripada Allah. Berdoalah untuk dia, apapun keadaannya, apapun kehidupannya. Segala sesuatu yang Tuhan rencanakan dan rancangkan dalam kehidupannya, semuanya sudah Tuhan planningkan dalam kehidupan kita semua di tempat ini. Dan yang terakhir ya Bapak Ibu, dan saya mengundang kita semua
tim pemain musik dan pujian. Yang ketiga dikatakan ayat 24, sebab anakku telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Dan ayat kedua, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan didapat kembali. Ketika kita hidup baru, kita dipakai Tuhan. Kadangkala anak-anak sulung cemburu dengan peningkatan manusia rohani kita. Ya, tidak perlu dipikirin, tidak perlu digubris. Rasa cemburu karena tidak mau belajar untuk mengupgrade diri, maka dicemburu pada orang-orang sekitar karena saudara yang mungkin yang kemudian saudara akan dipromosikan oleh Tuhan ya. Tapi saya mau bilang, hidup baru kita ada dalam tangan Tuhan, bukan tangan manusia. Perkataan Allah adalah standar kehidupan kita. Perkataan Allah adalah pegangan kehidupan kita. Kalau hari ini kita menerima pengampunan, otomatis kita menjadi warga kerajaan Allah. Penerimaan daripada Allah didasarkan pada belas kasihan. Bapa melihat hal itu. Wujud daripada penerimaan adalah sukacita daripada malaikat di surga. Dan hasil dari penerimaan dan kehidupan kita adalah hidup baru yang kita jalani hari-hari ini. Orang yang hidup baru tidak akan kembali pada hidup yang lama, tapi ada berpatokan pada firman Allah dan mengenal Allahnya semakin hari semakin luar biasa. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Sampai selamanya ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara selalu menjaga.
atas hidupmu. Allah tak pernah meninggalkanmu. Allah pelihara seumur hidupmu. Ingatlah janji Tuhan, ingat kasih-Nya yang membalut luka hatimu. Lepaskan pengampunan. Engkau yang dikasihinya, engkau yang dipeliharanya dan mengenal Allahmu. Ya, engkau mengenal Allahmu karena firman-Nya menjadi pedoman hidupmu. Tuhan selalu mengenyangkanmu, memeliharamu seumur hidupmu. Yesus Tuhan, mungkin kau terluka di waktu yang lampau karena duka yang luar biasa, kepahitan yang luar biasa dari hatimu. Minta kekuatan daripada Allah untuk melepaskan pengampunan. Dasarnya dari kasih ilahi. Belas kasihan itu turun atasmu. Walaupun hari ini kau tidak bisa melepaskan pengampunan, minta terus, jangan sampai berhenti. Karena kita melepaskan pengampunan, ada kemerdekaan rohani dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang lepas, beban yang lepas dalam kehidupan kita. Iya, pasyadara. Oh, jangan merasa kuat, aku kelihatan baik hari-hari ini, tapi dasarnya engkau penuh dengan luka. Jesus Tuhan. Lepaskan pengampunan, lepaskan. Terima berkat surgawi, yes. Oh, engkau akan merdeka dalam Tuhan, di dalam kasih-Nya. Terima kasih Tuhan atas firman Allah yang luar biasa, mengingatkan kami kembali tentang kasih-Mu kepada kehidupan kami, penerimaan-Mu karena belas kasihan dari kehidupan kami yang sangat tidak menyenangkan hati-Mu. Tapi hari ini Tuhan, kami mengakui, kami sadar, kami tahu kami salah untuk banyak hal. Kami mau datang kembali kepadamu dan melepaskan semua yang tidak datang daripada Allah. Kami mencabut segala sesuatu yang tidak Tuhan tanam dalam kehidupan kami. Kami cabut segala sesuatu, dosa-dosa yang bukan Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Tapi kami melepaskan roh kasih, damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Allah, sebagai hamba Tuhan. Kami diberkati, diurapi, dikasihi, dikenyangkan, bahkan ditolong Tuhan untuk banyak hal. Terima kasih Tuhan atas berkat ilahi. Berkati kami semua, berkati dengan limpah kasih karunia dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami berkenan dan layak dalam segala perkara. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.